apa niki surat An'am ya termasuk Madaniyah ya. Kita ngambil kaul sing Madaniyah mawon program. Maksud itu malah nopo An'am Makkiyah illa wa ma qadarullah terus sebagian Madaniyah ta'ala. Tapi kalau karena Makkiyah Madaniyah itu penting sekali. Ya jadi kita sampean melok partai Makkiyah, saya melok Madaniyah. Ini kalau terangkan. Dawe pangeran eleng-eleng ya. Terus hampir semua ulama itu sepakat ya. Jadi dawe pangeran itu nanti ngikat itu statusnya dulu. Apa? Statusnya dulu. Nanti kalau status itu jelas, nanti ketentuan hukum ya hanya di status itu. Seolah lagi hanya di status itu. Misalnya gini, wa anzir bihil ladina yakhafuna. Peringatkan dengan Quran orang-orang yang punya rasa takut. Rasa takut akan nanti ketemu Tuhan. Yaitu tengororo mahsyar, ayyuhsyaru ila rabbih. Nah sekarang pertanyaan saya, yang merasa takut akan terjadinya mahsyar, terjadi ketemu Allah itu orang mukmin apa orang kafir? Tidak jawab itu. Orang mukmin. Ya sepakat ya, karena yang punya perasaan yakhafun itu hanya orang mukmin. Sebab itu Imam Suyuti ngendikan wal muradu bihim al mukminun al asun apa? Wal muradu bihim al mukminun al asun. Jelas ya ini masih jalalan ya. Bangkune kira paham ya. Mulane durung ngaji ku sinau kok nyocokno ilmu, paham ya? Jadi agar aku kok cocok terus wis alim kok Gus Ba kan oleh enak. Terus minggu berikutnya ora usah ngaji, kan wis padha napa? Lah, ya dari durung ngaji kok sinau. Kok ternyata keteranganku kok padha, ya wis langsung mulai ngono padha. Ya, lah nek ra sinau terus pinter ning kere malah ngeklaim laduni. Malah repot meneh. Tapi kalau seneng sing ngeklaim, gampang syukur napa? Kalau baleni malah iki. Saya banyak baca tentang ulumul Quran, banyak baca sekali. Status itu penting sekali. Ya saya ulang lagi ya. Peringatkan dengan Quran orang yang takut akan terjadinya mahsyar, yaitu posisi manusia yuhsyaruna ila rabbihim, dikirim menuju Tuhan. Kalau dikasih an ya ayyuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang itu peringatkan bahwa nanti di mahsyar itu faktanya domir sa'an itu domir faktual. Nah faktanya adalah laisa lahum min dunihi wali wala syafi'. Nanti di akhirat itu, di mahsyar itu tidak ada lagi yang bisa menolong tanpa melibatkan Allah. Karena tentu Allah itu aktor utama al-fa'ilul mukhtar. Semua tentu terserah Allah. Nah pertanyaannya begini. Lalu maknanya apa? Tentu orang-orang kubu sebelah. Terus anti syafaat. Ya kubu sebelah mana? Itu gambarannya kubu sebelah. Makanya itu problem ya. Makanya aku debat sampai kubu sebelah tadi. Sopo sebelah. Itu repotnya di situ. Mazhab Ahlussunnah yang mainstream kadang tidak didukung zahirul ayat. Tapi mazhab kita didukung tahqiqul ayat. Memang makna detailnya. Makna detail itu beda dengan makna yang zahir. Ya misalnya gini. Saya ulang lagi ya. Jadi status itu tentukan dulu. Ya. Ya khaufun artinya mukmin apa musyrik? Mukmin karena punya rasa apa? Takut. Artinya dia iman terjadinya taat, terjadinya kebangkitan. Jadi mereka juga punya grogi ketemu Allah. Nah lumayan kan punya rasa grogi itu lumayan berarti mukmin. Tapi yang boleh grogi itu hanya al mukminuna al asun dari maksud. Yang punya grogi itu hanya orang mukmin yang maksiat. Kenapa demikian? Karena kita tahu ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kalau kita wali kan tidak ada rasa sanane kangen pangeran. Makanya wali-wali itu nape mati seneng, kangen pangeran kok mati beneran nang ketemu sing disenengi kan. Nah, kowe wedi kan mergo ngerti alamatem. Sing anger sing wedi mergo sadar alamatnya kemana, napa? Ngerti alamatem. Nah, kalau wali itu kan pikirannya tadi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Definisinya wali itu alladzina amanu wa kanu yattaqun istilahumul busyra fil hayatid dunya fil akhirah. Mereka punya kegembiraan baik zaman hidup maupun setelah akhirat. Malah ana wali kok pahpoh. Donya wis rusak sumpek kabeh ora pati wali. Memangnya donya ngene iki sing gawe buyuh tem. Donya koyo ngene iki sing gawe pangeran. Pemilu kacau sing gawe yo pangeran. Kowe melarat sing gawe pangeran kabeh pangeran sing happy wae digawe kekasihmu.
Wong nak seneng cawe wedok ayu, wis merenggot ya ayu, guyu ya ayu. Apa meneh iku pangeran. Pangeran iku gawe donya kacau ya tetep apik, gawe donya apik ya tetep apik. Wong pangeran ra ono salah. Sing duwe ape apa ngono apa? Masa mesti gawe donya kacau sapa? Makanya perdebatannya Mu'tazilah sama Ahlussunnah kan gitu. Mu'tazilah itu berkeinginan Allah itu hanya bisa melakukan suatu kebaikan. Karena keburukan biar diciptakan iblis. Terjadi Ahlussunnah. Nah, ngono pangeran kalah kalah lah kayak ning dunya. Padha cangkem elek. Nah, walane cara Ahlussunnah wa khairihi wa syarrihi. Makanya saya dukung kebodohan karena supaya iman mbek qada. Anggapnya latihan iman mbek khairihi wa syarrihi. Enggak apa-apa kalau demi iman mbek qada sudah keburu. Ya sudah seperti itu. Saya ulang lagi. Nah, orang yang punya rasa takut ketemu Allah itu tentu orang mukmin. Kenapa takut? Ya karena maksiatnya banyak. Nah, sudah. Berarti, makanya Imam Suyuti memutuskan wal muradu bihim al mukminun al-asr. Maksudnya tak warai dari ahli tafsir, tak warai gendong. Kenapa beliau berani ngendikan wal muradu bihim al mukminun al-asr. Nah, itu ya satu kebenaran. Nah, orang-orang seperti itu tuh kandani laisa lahum min dunihi wali wala syafi, bahwa mereka itu tidak akan lagi dapat syafaat kecuali dapat izin Allah. Nah, tentu kubu sebelah akan mengartikan, makanya tidak ada wasilah, tidak ada syafaat bimuqtadha hadil ayat, dengan konsekuensi makna ayat ini. Ya teori itu mungkin benar, tapi juga mungkin salah. Mungkin salahnya adalah kalaupun nanti Rasulullah Muhammad mensyafaati atau para wali atau para ulama mensyafaati, memangnya bukan kehendak Allah, kan ya tetap kehendak. Cuma kan para wali itu panitia saja. Misalnya aku nyafaati Toha Gusti niki santri kula, masih melepuk ning podium niki santri kula. Nah, terus dibuktekno, malaikat kan nyekseni nggih kadang-kadang nggih ngaos. Tapi ngedole kata ngedole. Goleke kalian ngedole kata ngedole. Terus abilon niku jenenge cah pinter Gus. Wong golek badhe iku cah pinter. Akhire yo wis ora apa-apa masuk. Nah, misalnya saya nyafaati seperti itu kan memangnya kehendak siapa? Ya kehendak. Maka kata Imam Ghazali, masalahnya apa? Itu gak ada hubungannya dengan syafaat dan tidak syafaat. Kalaupun nanti dari awal kan memang gitu, mangdzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Di dunia otoritas yang milik Allah, nanti di akhirat juga milik Allah. Jadi ini penegasan tauhid yang normal saja, tidak ada konsekuensi makna, tidak ada syafaat. Saya ulang lagi ya. Jadi ini kan ilmu tauhid yang normal saja. Di dunia kita bisa gini ya karena kehendak Allah, di akhirat juga sama karena Allah selalu al-fa'ilul mukhtar. Allah tidak dibatasi dunia maupun dibatasi akhirat. Maka kata Imam Ghazali, beliau berkali-kali ngendikan fa inna rabbad dunya wal akhirati wahid. Pangeran dunya mek akhirat ku sitok. Kowe ra iso pangeran bukai konstitusi. Misalnya pangeran apa nyafaati itu, Gusti ingat loh ini akhirat. Nampun mati niku ngamal mun terbatas. Jenengan harus ingat itu lho pangeran mbok atur. Pangeran tetap ya falumaya sak ngawur ya. Yang kena aturan itu kue, misalnya ngene, kue wis mati kok, Gusti kula nyuwun ganjaran salat. Wis ora salat juga ganjaran. Enggak bisa. Tapi nak pangeran ngekeki, kita kei ganjaran salat nganti kiamat. Senajan to saiki wis ora iso salat. Kena apa Gusti? Ya terserah aku pangeran. Pangeran mbok warai. Sehingga Allah itu tetap, makanya pendapat Ahlussunnah wal Jamaah itu pendapat paling normal karena memberi hak Tuhan bahkan ketika di akhirat. Nah, Mu'tazilah ora. Pangeran kudu tunduk pada konstitusi, batas amal, batas akhir. Jadi kena limit. Jadi kaya kentekan pulsa. Jadi kalau nak pangeran nyafaati wong nganggur-nganggur ini iki. Gusti inget loh. Ini sudah akhirat. Batas akhir amal. Kan sudah mati. Pangeran ra iso mbok atur kudu ra iso. Sebagaimana dia Rahman zaman ning dunya ya Rahman ning akhirat. Sebagaimana dia kudroh di dunia juga kudroh di akhirat. Karena Tuhan tidak pernah dibatasi akhirat. Itu yang diyakini Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya ya ayatnya umum saja. Wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum shay'an illa mim ba'di ayyadzana Allahu liman yasha'u wa yarda. Itu jelas. Kalau kamu menafikan syafaat berarti menafikan ayat itu jelas. Tidak ada syafaat lagi di akhirat kecuali bagi orang sing Allah kehendaki. Man itu manusia apa Allah? Orang kan? Berarti nanti selalu ada orang yang dikecualikan, yaitu orang sing yasa Allah punya otoritas memberi syafaat. Kalau istisna itu tidak ada gunanya, lalu kita percaya apa? Coba kalau orang bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, itu Zaid datang kan? Datang kan? Atau tidak datang ya? Terserah lah. Misalnya ma ja'al qaumu illa zaidun.
Ya, atau maja'al qaumu illa zaidan itu sesuai terkib yang di Alfiyah itu. Ketika istisna diucapkan itu ya mustasna itu ada gunanya. Ya, misalnya saya bilang gini, ja'al qaumu illa zaidan, masyarakat sama datang kecuali Zaid. Ada gunanya enggak kata illa zaidan? Ada. Yaitu memaklumatkan kalau Zaid tidak datang. Tidak ada syafaat kecuali miliknya Zaid. Berarti Zaid bisa nyafaat. Sekarang Allah jelas-jelas ngendikan tidak ada syafaat kecuali illa min ba'di ayyadanallahi liman yasha. Berarti izin Allah itu ada dan izin ini akan diberikan sama orang-orang yang digedaki Allah. Ya misalnya kayak Rasulullah, kayak para wali. Lalu kalau syafaat kamu nafikan secara kuliah, secara ekstrim, berarti istisna itu gak ada gunanya. Lucu nggak Allah ngendikan kemudian tidak ada gunanya. Misalnya santriku kabeh iki ahli sunnah kecuali isi sitok misalnya. Ya kan ada betul. Ada betul meskipun suratan apa? Suratan itu raine tok misalnya. Kabeh santriku nggo siar Islam kecuali sitok niate mergawe. Kan mesti ada. Nah, itu kan. Nah, mbok yo wong iku mikir gitu loh. Allah kan ngendikan manggal ladzi yashfa'u indahu illa bin. Siapa yang bisa memberi syafaat kecuali dapat izin Allah. Kemudian mustasna ini dihilangkan. Orang anu syafaat belas. Berarti kalimat ini menjadi salah kan? Padahal kalimat dari Quran ya, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Berarti natijanya ya ada syafaat yang berlisensi, berizin. Ini ndak maunya mereka kubu sebelah budi sebelah. Paham ya? Mau terus syafaat gak ada, itu ayatin di ora ono ayat ngono. Ono ayat sing ngono, syafaat gak ada. Gak ada ayat itu ono istisna, tidak ada syafaat kecuali mendapat izin. Artinya apa? Ada syafaat kalau mendapat izin. Natijanya adalah isbatus syafaat, bahwa syafaat itu ada. Lah siapa itu? Ya mayyasa'u wa yarda, orang yang digedaki Allah dan diridani. Ya tentu saja sing ra diridani Allah kan len roko nyafaati sopung kejet-kejet dhewe. Makanya ya kubu sebelah itu ya seperti itu. Dia mikirnya alai salahu min dunihi wa su'ai ka ono syafaat. Qala ta'ala alhamdulillah do hafal Quran. Lah sing bantah ya ora hafal Quran padha wae bantah-bantah. Ya seneng reporter ya mergo seru. Sing bingung sing alim Gus delok. Lane cara bapak zaman Sugeng, aku delok omongane ngomong tambah goblok. Mergo tambah gak jurus, yo. Tambah apa? Gak jurus, padha ora hafale kok bantah-bantah. Dagelan. Ayo dagelan. Lo sering ngambil jak bantah-bantah tiang, tak tantang. Ya hafal Quran, enggak. Hafal hadis enggak. Kelas sampai aku ngaji ora debat. Debat itu kudu imbang. Mosok Mike Tyson di musono Elias Pikal. Ya mati no Elias Pikal. Debat itu imbang, nek hafal Quran, hafal hadis, debat mbek aku. Iso cocokan ayat. Nang ngene iki kowe ngaji alif ba ta ae. Tak ulangi ikra tak kira ati. Cara Kiai Bisri kan nak ngamuk kubu sebelah ngono. Kiai Bisri zaman Sugeng. Kalau yang menangi dia menangi rok murid-muridnya. Mem fathama tak fathata mem domamu. Matamu. Mergo mangkel. Mangkel. Ora tau ngaji kok ngomong-ngomong Islam. Niku sakjane wae ngaji apa mem fathama. Piye kok? Sing biasa cangkem elek iso enggak, Mas? Piye mem fathama? Tahu tak fathata terus. Tadi agar orang wong ra iso ngaji kok sok ngiyai kon ngeja. Melfat sama. Ya sing go. Wong nak tre cangkem elek, sing langsung elek. Ya tidak apik lali elek elek. Kata elek niku. Gak apa-apa pangeran sepurane akeh tenang ae. Tak lapor pangeran.